Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Gadis Misyala Putri dari golongan C. Saya Fahmi Kurniawan. Saya Ja'far Sodik. Nah, di sini kami akan presentasikan hasil kerja kami, yaitu untuk topik yang akan kami bahas, yaitu pembahasan rencana, penentuan objek, wawancara objek, pembahasan permasalahan objek, pembuatan database objek, pembuatan desain aplikasi, pembahasan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, validasi desain aplikasi ke objek, dan revisi desain aplikasi. Untuk topik pertama, yaitu pembahasan rencana. Dari hasil diskusi kami akan membuat sistem informasi untuk membantu UMKM seperti aplikasi kasir. Dan untuk penentuan objeknya, yaitu menggunakan objek usaha milik teman kami, yaitu Jafar, saya Jafar. Bentuk usahanya yaitu berupa kedai kebab yang ada di Lombok. Berikut adalah hasil dokumentasi wawancara kami. Kami wawancara menggunakan via online karena efek lokasinya sangat jauh. Dilanjutkan oleh teman saya itu Jafar. Poin keempat yaitu pembahasan permasalahan objek, yaitu pembukuan yang masih manual atau pencatatan. Solusinya menggunakan software atau aplikasi di dalam software tersebut terdapat beberapa fitur seperti sistem pos yang memungkinkan pelayanan pesanan dan pembayaran secara cepat dan efisien, manajemen inventory untuk membantu memantau stok bahan baku dan memastikan bahwa stoknya selalu tersedia untuk membuat menu, laporan penjualan untuk membantu melacak penjualan dan memberikan analisis yang berguna untuk memahami tren bisnis, manajemen pesanan untuk membantu mengelola pesanan dari pelanggan dan memastikan bahwa pesanan diproses dengan tepat waktu. Yang kelima, manajemen pegawai untuk membantu melacak absensi pegawai, gaji, dan jam kerja, serta memastikan bahwa pegawai melakukan tugas dengan benar. Yang keenam, manajemen pemasaran. Fitur ini membantu mengelola promosi dan kampanye pemasaran untuk mempromosikan bisnis. Yang ketujuh, integrasi dengan aplikasi lain. Fitur ini memungkinkan integrasi dengan aplikasi bisnis lain seperti yang telah disebutkan. Lanjut. Berikut ini merupakan hasil rancangan desain DFD level 0 untuk pembuatan alurnya. Lanjut. Dan berikut ini merupakan desain IRD dari database yang akan digunakan pada kedai Oki Kebab. Lanjut. Dan ini adalah desain database yang sudah direvisi oleh klien dan dosen dengan ditambahkannya seperti tabel detail, tabel pembelian bahan, dan tabel detail menu.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fahmi Kurniawan. Silakan. Oke, terima kasih. Setelah tadi dari awal membahas tentang permasalahan masalah, kemudian dilanjut dengan DAD dan ERD, kemudian kita lanjut ke pembuatan desain aplikasi. Untuk langkah awal pembuatan desainnya, kita membuat prototipe secara kasar di kertas, seperti yang ditampilkan di gambar. Dan lanjut. Kemudian Nih, kita akan membahas tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang akan diterapkan dalam aplikasi yang akan kita kembangkan. Yang pertama kita akan bahas kebutuhan fungsional. Pastinya aplikasi tersebut mempunyai fitur fungsional seperti sistem harus memungkinkan admin untuk membuat akun dan masuk ke dalamnya. Kemudian sistem harus memungkinkan konsumen dan admin untuk menelusuri katalog produk yang tersedia. Kemudian sistem harus memungkinkan pengguna untuk memilih produk makanan di dalam sistem dan memproses pembayaran. Sistem harus bisa mendata setiap pembelian dari pembeli. Kemudian sistem harus bisa mendata setiap pengeluaran dan penjualan. Ini kita akan lanjut ke kebutuhan non-fungsional. Fitur non-fungsional meliputi sistem harus memiliki kecepatan yang baik, harus memiliki respon yang baik, dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan. Sistem harus memenuhi standar keamanan data dan privasi. Jadi keamanan data harus terjaga. Dalam kedua kasus, kebutuhan fungsional dan non-fungsional harus terpenuhi agar sistem dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Bagi pengguna admin toko atau pemilik Oki Kebab, pengguna merupakan beberapa pegawai yang menjadi tangan kanan pemilik kedai Oki Kebab. Kemudian pengguna merupakan pemilik kedai Oki Kebab. Kasir merupakan pegawai yang melayani pelanggan dalam bertransaksi. Meskipun sekarang belum ada kasir ya sebenarnya, mungkin diharapkan nantinya bisa berkembang. Kemudian selanjutnya sistem memiliki dua hak akses, yakni admin dan pegawai. Hak akses ini digunakan untuk masing-masing user sesuai fungsionalitas yang dimiliki masing-masing. Sistem dapat melakukan cetak laporan transaksi yang telah terjadi. Kemudian sistem penjualan menggunakan auto suggestion untuk memudahkan dalam pencarian barang. Sistem hanya dapat digunakan di lingkungan kedai. Tadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional pada aplikasi yang akan kita kembangkan. Kemudian ke lanjut next slide. Validasi desain aplikasi. Jadi setelah tadi dari awal kita bikin desain kasar di kertas, prototipe kasar itu, kemudian kita ketahui fungsi fungsional dan non fungsional, dan kita membuat rancangan kerja aplikasinya ke depan gimana di Figma. Dan setelah kita memperlihatkan hasil kita ke klien, dan klien ternyata menerima dengan sedikit revisi. Maksudnya sedikit revisi di sini adalah lebih ke praktek lapangannya. Soalnya ada beberapa yang mungkin nggak bisa dilakukan dalam praktek di lapangan nantinya. Oke, lanjut. Ini apa kelihatan, Pak? Oke, udah masuk. Masuk. Yo. Oke. Ya, voice mulai kurang nih. Mulai wes, langsung tekan play. Oke, ini jadi adalah tampilan desain aplikasi kita di Figma. Memang agak kelihatan sedikit ribet sih. Cuma coba kita coba play.
Ini adalah jadi tampilan awal interface dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Di tampilan pertama ini kita disuruh login. Kita suruh milih sebagai admin atau sebagai pegawai. Kita pertama-tama sebagai pegawai. Kita klik dan kita akan masukkan username dan password dan kita masuk. Nah, ini yang saya bahas tadi, kenapa ada di ACC, namun kenapa ada sedikit revisi. Karena di sini di praktik lapangannya, menurut klien kita akan sangat sulit untuk mengaplikasikan. Seperti kan ini harus kita pilih menu, kita klik OK, dan sebagainya. Sedangkan yang kerja di situ kan cuma satu, nggak sampai banyak orang gitu. Jadi kemungkinan akan ribet kerja di lapangannya nanti. Bentar, ini saya selesaikan dulu. Jadi setelah ini checkout, setelah ini bayar, sudah selesai. Ini kelihatan ribet emang kalau kerja di lapangan. Namun kalau kata klien, bila nantinya ada pegawai dalam satu kedai, aplikasi ini sangat berguna di tampilan pegawai. Kemudian kita akan keluar, kita coba masuk ke admin. Di sini kita klik admin, kemudian masuk. Yang ini adalah tampilan admin. Ini adalah tampilan admin yang setelah kita revisi. Kenapa kita lebih maksimalkan di tampilan admin? Karena sesuai requestan klien, suruh maksimalin di tampilan admin karena mungkin lebih digunakan untuk di menu admin ini. Ini adalah tampilan dashboard, dan kemudian di menu ya kita ada seperti pengguna, daftar menu, data penjualan, data pembelian, dan stok bahan. Kita masuk ke pengguna. Pengguna ini nantinya mungkin bisa memuat tentang pemilik kedai sendiri atau mungkin data karyawan dan lain sebagainya. Dan daftar menu ini adalah untuk menunjukkan daftar menu yang tersedia di kedai Oki Kebab. Setelah itu data penjualan. Di menu ini kita bisa menampilkan data penjualan yang masuk. Ini mungkin ini bisa nah seperti ini tampilannya. Ini adalah data penjualan hari ini. Mungkin untuk kedepannya kita bisa nambahin data penjualan di hari-hari kemarin, itu atau lebih detail dengan tanggal-tanggalnya. Dan yang selanjutnya data pembelian. Ini untuk menampilkan data pembelian, dan kemudian bawahnya ada stok bahan untuk mendata stok bahan yang dipunyai oleh yang klien atau pemilik kedai. Kurang lebih itu aja sih, dan tetap dari kami. Oke, cukup dari saya. Tutup lagi, Dis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.